Hai, selamat pagi. Sudah lama nggak ngevlog ya, karena awal tahun biasanya banyak sekali kerjaan baru atau beresin yang lama, jadi memang agak sibuk. Tapi juga awal tahun baru ini juga saya banyak menyusun rencana untuk tahun ini, 1 tahun ke depan, resolusi yang kemarin saya sudah ceritakan di vlog yang sebelumnya tentang resolusi saya untuk 2 tahun ke depan. Nah, ternyata itu juga awal dari semua yang resolusi yang saya katakan itu terjadi. Jadi rencana untuk riset dengan teman-teman dari BINUS dan dari Universitas Pineng pun itu sudah disetujui dan akan mulai bulan Maret untuk 1 tahun ke depan, Maret kan sampai 2024 ya. Jadi kami mau meriset wisata alam untuk disabilitas di Flores, di NTT Flores ya. Jadi kami akan ke sana dengan kursi roda. Asal kita tahu aja, kursi roda itu kan, kursi roda saya adalah tang. Dia bisa masuk ke belusukannya, tapi selama ini saya kan belusukannya di Singapura, di mana atau di Jepang, di mana fasilitasnya ada, treknya untuk kursi roda walaupun alam. Kayak terakhir kemarin ke Singapura ke Gunung Faber itu treknya ada, walaupun tanah bukan beton, tanah, tapi kan ada treknya. Jadi sudah dipadatkan dan nyaman untuk dijalani oleh kursi roda walaupun ketinggiannya sampai 60 derajat. Tapi kalau Indonesia, apalagi nanti mau ke Flores, itu kan treknya alam yang pasti bebatuan, rumput, becek. Saya bayangan itu mungkinkah kursi roda saya benar-benar seperti tank lewat? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Maret akan mulai, kita akan ke sana, ke Flores, dan mencoba dengan kursi roda. Dan saya akan melihat keadaan di sana. Saya menulis tentang Flores, tentang awal alamnya untuk kemudian besar bisa dijalani oleh disabilitas, kursi roda, walker, tongkat atau apapun. Dan itu setelah menulis kita akan bikin jurnal ilmiah juga untuk di videoin film dan sebagainya, di mana kita akan benar-benar memblow up Indonesia Timur lewat dari Flores. Dari situ mungkin kita akan melakukan bukan hanya di Flores saja, tapi juga ke tempat yang lain. Itu yang sudah mulai tertapaki, sudah pasti itu mulai Maret. Nah, saya juga hari ini saya sudah bikin proposal untuk rencana pameran tahun ini, filateli, karena 2 tahun 3 tahun kemarin nggak bisa ya. 2 tahun itu pasti nggak bisa, tapi tahun kemarin memang belum boleh oleh manajemen mall, dan semoga tahun ini sudah bisa. Jadi saya bikin proposal dan saya akan langsung kirim kepada Bu Pauline, direktur dari Central Park. Nah, kalau itu terjadi, pameran itu akan terjadi bulan Oktober. Temanya saya belum tahu, nanti surprise lah. Tapi pokoknya kita bikin bulan Oktober, karena Oktober itu tanggal 9 Oktober itu hari pos dunia, yang biasa saya masukkan tema-tema khusus untuk pos dunia. Lalu juga selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan kemarin ya. Dan ini kan tahun kelinci, adalah tahun kelinci saya. Ada Snowy, ada Pikachu, ada Jessie, ada Chico, anaknya Pikachu dan Jessie, dan yang baru lah Puki adalah dikasih Bu Meli, sahabat saya,
untuk hari hadiah Natal kemarin. Dan Puki sering dibawa oleh tunangan anak saya, karena dia suka banget si Puki, baru mau 4 bulan umurnya. Jadi awal tahun ini memang agak sibuk, dan saya sudah melakukan banyak meeting untuk rencana-rencana tahun ini yang sudah saya tuliskan tentang list tentang resolusi saya. Nah, tanggal 25 besok ini saya juga ke Singapura lagi untuk lecturer, jadi kuliah 3 hari bicara tentang ada deh. Pokoknya nanti saya akan cerita ketika ini sudah selesai saya pulang, saya akan cerita tentang apa yang saya lakukan ke Singapura saat besok. Bukan hanya lecturer seperti biasa, saya juga keliling Singapura. Saya mau menyelesaikan jalur keliling Pulau Singapura dari 160 km. Ya, kemarin saya sudah mengantongi 60 km, accessible banget dengan kursi roda tanpa saya harus naik turun kendaraan umum ya. Jadi ada konektor antar taman, antar sungai keliling kota Pulau Singapura, dan itu akan menjadi konsep yang saya pingin banget dilakukan oleh Indonesia. Kenapa? Bayangkan kalau Jakarta atau nanti IKN itu semua accessible dan kursi roda, kita tidak usah naik bis, kita tidak usah naik MRT. Saya bisa jalan sendiri dari rumah ke kantor. Jadi kalau saya berjalan 60 km, bayangkan dari rumah ke kantor cuma 16 km, 1 jam. Jadi satu itu akan lebih sehat, polusinya berkurang, tidak ada kemacetan kalau semua accessible, ya kan? Dan itu menghemat biaya yang jelas. Itu jelas banget Indonesia, Singapura atau Jepang atau negara-negara modern yang sudah peduli dengan kendaraan umum, bisa dibilang polusinya turun sedikit. Jadi karena kendaraan bermotor berkurang. Teman-teman saya yang punya uang pun di sana tidak punya mobil, karena mereka lebih memilih lewat naik MRT atau naik bis. Itu kan sangat membuat negara lebih baik gitu kan. Jadi saya ingin banget, apalagi dengan ramah disabilitas, yang membuat teman-teman disabilitas itu bisa berjalan sendiri tanpa harus keluar uang naik MRT atau bis dengan kursi roda. Dan itu membuat saya kan bahagia karena saya bisa bergerak. Kalau di sini kan naik taksi, turun, duduk di ruang AC, ya kan. Kalau dari rumah ke kantor pakai kursi roda, kan ada udara yang nantinya setelah tidak ada polusi, terus sehat, bergerak. Saya juga bisa berolahraga dengan cara saya. Kaki saya bisa diangkat-angkat sambil naik kursi roda. Jadi di setir, dibantu oleh tangan kiri untuk berjalan, tapi kaki dan tangan saya bisa bergerak-gerak. Itu kan, ya, itu adalah mimpi. Mimpi itu adalah bukan bunga tidur. Kita harus bermimpi, mimpi yang sangat tertinggi yang kita bisa, tapi jangan lama-lama. Karena kalau mimpinya lama-lama, ya benar-benar mimpi, gak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau mimpinya selesai, mimpi itu bangun, kita bergerak untuk mencapai mimpi itu. Jadi ini salah satu resolusi yang sudah mulai bergerak yang tentang Singapura, keliling negara-negara untuk mencari solusi yang tepat untuk disabilitas Indonesia.
dan tentang riset ke Flores dan rencana untuk pameran. Ya, semoga resolusi yang sudah saya buat sejak kemarin itu benar-benar terjadi, asal mimpi saya bisa saya raih dengan segera bangun, wake up setelah mimpi. Jangan lama-lama bermimpi, karena kalau lama-lama bermimpi itu benar-benar bunga tidur. Oke, ya sudah, ini cerita pagi tanggal 23 Januari 23, sebuah pencapaian awal dari resolusi saya untuk tahun 2023 sampai 2024. Terima kasih, iseng-iseng saya bicara, semoga bisa menjadi renungan bahwa semua orang bisa melakukan itu asal kita segera bangun dari mimpi, dari tidur yang mimpi yang sangat tertinggi yang kita punya. Oke, selamat pagi, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Sekali lagi, semoga di tahun kelinci ini dan di tahun baru masih ini semua akan menjadi lebih baik. Jangan terpana dengan kata-kata 2023 adalah sebuah sangat menurun tentang ekonomi. Nggak usah mikir, tapi melakukan yang terbaik, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Selamat pagi, selamat bekerja yang tidak libur. Saya juga tidak libur. Tuhan memberkati kita semua. Salam.